Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bisa berjumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Bagaimana keadaan, bagaimana kabar sahabat-sahabat semua di kali ini? Semoga di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, baik-baik teman-teman, bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen yang bagus-bagus, di komen yang positif-positif, supaya channel ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video. Dan bagi teman-teman semua yang sudah selalu pantengin, selalu menonton, selalu mengikuti dari video-video Mambu Santri Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bisa ada manfaatnya walaupun sedikit, dan semoga kebaikan panjenengan semua selalu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya. Oke, baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang kemarin juga sudah ada yang komen gitu ya, di komen YouTube kira-kira seperti ini. Dan kita mulai dari hari ini, nanti kita mulai yaitu keistimewaan dan kelemahan pasaran Kliwon gitu ya teman-teman. Nanti kita akan membahas atau kita akan mengulas yaitu tentang weton pasaran Kliwon. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video-video kami yang telah membahas atau mengulas tentang weton, puasa weton, bisa di link di deskripsi, bisa diklik, bisa dikunjungi. Nanti jangan lupa di komen, kita mau membahas apa silahkan di komen. Kalau saya mau membahas apa silahkan di komen, nanti kita akan bahas, kita akan ulas yaitu satu segmen full gitu ya. Dan di kali ini nanti kita sesuai request panjenengan semua, yaitu kita membahas weton satu persatu, yaitu weton pasaran. Dan kita di hari ini kita akan mulai dari weton pasaran Kliwon. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu ketahui bahwa weton Kliwon atau pasaran Kliwon itu adalah pemegang segel dari mahkota cakra langit. Kebalik, yaitu pemegang segel dari cakra mahkota langit. Dan cakra mahkota langit ini itu berbentuk atau membentuk elemen tanah gitu ya. Jadi Kliwon ini itu berelemen itu ke tanah. Dan kemarin juga saya sudah membahas yaitu tentang Neptu tentang weton, dan itu bisa panjenengan klik saja di link di atas ini. Di link di atas ini nanti diklik, nanti saya di situ sudah membahas tentang Neptu hari, dan itu apa sifat positifnya, apa watak positifnya, apa watak negatifnya, sudah kita bahas di situ. Silahkan dikunjungi saja. Dan kita lanjut, bahwa saya ulangi lagi bahwa Kliwon, pasaran Kliwon adalah pemegang segel cakra mahkota langit, dan cakra mahkota langit itu berelemen berbentuk tanah. Si Kliwon ini sendiri itu bisa membentuk psikologis manusia itu menjadi kokoh dan teguh dalam pendirian, dan juga kuat gitu ya. Jadi si Kliwon ini tuh orangnya itu apa ya, kalau ayah nggak plan gitu loh. Jadi dia itu mempunyai watak kalau ayah dan dia itu juga mempunyai sifat yang kuat. Dia itu tahan banting gitu si Kliwon ini. Dan aslinya si Kliwon ini itu mempunyai keistimewaan yang sangat bagus, dan Kliwon ini adalah puncaknya gitu ya. Kesaktiannya Kliwon ini tuh memimpin dari pasaran-pasaran yang lain gitu. Karena kuat dan kokohnya dalam pendirian atau teguhnya dalam pendirian ini, Kliwon itu disimbolkan yaitu sebagai sebuah gunung
ya, simbolnya itu Kliwon itu adalah gunung. Tadi kalau elemen cakra mahkota elang itu elemennya tanah, sedangkan kalau Kliwon itu berbentuk gunung. Karena apa? Karena dia kokoh. Gunung itu akan tetap kokoh dan kuat menjulang ke atas. Nah, itulah yang menjadi simbol bahwa Kliwon itu adalah simbolnya gunung. Jadi kalau wataknya itu bersimbol gunung, kalau elemen dari si Kliwon ini adalah berelemen tanah, dan itu menjadi pancer atau pusatnya. Nah, oleh karena itu tempat duduknya atau berkuasanya itu di bagian tengah. Jadi Kliwon itu di tengah. Jadi Kliwon itu adalah yang paling berkuasa di antara pasaran-pasaran yang lain. Kalau dia itu di tengah, yang lainnya itu di sekelilingnya, seperti dulur papat lima pancar gitu ya. Dan Kliwon itu ada di tengah, dan itu menjadi pemimpin dari para pasaran-pasaran yang lain. Sebenarnya keistimewaan dari pasaran Kliwon itu sendiri itu terletak di dalam dirinya sendiri, itu di dalam manusianya sendiri, di dalam bentuk fisiknya. Itu adalah keistimewaannya si Kliwon. Jadi terletak pada dirinya sendiri, karena dalam dirinya itu menyimpan potensi dari keempat pasaran yang lain. Karena apa? Karena dia pancer, dia tuh di tengah. Jadi dia itu bisa ke empat pasaran ini karena dia berkuasa kan, dia di tengah. Nah, di antaranya itu si Kliwon ini itu mempunyai jiwa kepemimpinan dari sisi pasaran Pon. Itu di jiwa kepemimpinannya itu dia itu memperoleh jiwa kepemimpinan itu, sisi kepemimpinan itu dari pasaran Pon. Lalu si Kliwon ini juga memiliki sisi optimisme itu dari pasaran Legi. Nah, jadi sifatnya Kliwon tadi itu kan ada yang ini ya, optimis gitu ya, atau kuat gitu ya. Nah, itu adalah optimis, dan itu diperoleh dari pasaran Legi. Dan si Kliwon ini juga memiliki sisi cinta. Ini ya, memiliki sisi cinta dari dari pasaran Paing. Ini ya, jadi sifatnya atau sisi cintanya itu dia peroleh dari pasaran Paing. Dan si Kliwon juga memiliki sisi ilmu itu dari pasaran Wage. Jadi si Kliwon ini itu aslinya pintar gitu ya, karena dia memiliki sisi ilmu itu dari pasaran Wage. Jadi si Kliwon ini itu memiliki sifat di antara teman-temannya atau di antara empat pasaran yang lain gitu ya. Karena apa? Karena dia itu letaknya di tengah, yaitu dia itu letaknya sebagai pancer, elemennya tanah sebagai pancer, dan letaknya itu di tengah. Jadi dia itu memiliki sifat dari berbagai pasaran yang lain gitu. Namun selain itu, selain memiliki sisi positif, si Kliwon ini juga mempunyai sisi negatif dari keempat pasaran yang lain. Jadi dia itu juga memiliki sisi positifnya, dan dia juga memiliki sisi negatifnya. Karena dia tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dia itu di tengah gitu ya. Jadi dia itu juga memiliki positif dan juga memiliki negatif dari empat pasaran yang lain. Pada umumnya, bahwa sisi negatif dari si Kliwon ini, si pasaran Kliwon ini adalah keras kepala dan juga bebal. Bebal itu apa sih? Bebal itu bablek gitu ya, susah dinasihati gitu tuh. Itu dari sisi pasaran dari negatifnya pasaran Kliwon. Sifat negatifnya yaitu keras kepala dan bebal atau sulit dinasihati. Dan Kliwon ini termasuk adalah Brahmananya pasaran. Brahmana pasaran itu apa? Brahmana pasaran itu adalah pemimpinnya pasaran. Maka oleh karena itu, orang-orang Kliwon ini itu selalu mendapatkan posisi yang ada di atas, atau selalu menempati posisi mahkota. Jadi kalau kita berkumpul seumpama itu, yang orang Kliwon itu pasti menjadi lakon, ibaratnya menjadi pemeran utama.
dan dia tetap di desa atau di kelompoknya sekelilingnya itu pasti menjadi pemimpin gitu ya. Dan sebenarnya juga bahwa kunci kesuksesan dari pasaran, orang yang lahir di pasaran Kliwon ini itu terletak pada cinta dan kerendahan hati. Itu kunci suksesnya pasaran Kliwon, yaitu terletak pada cinta dan kerendahan hati. Monggo ini digayangi dirinya masing-masing orang Kliwon ya. Dan juga potensi dari positifnya orang Kliwon ini bisa dikeluarkan, itu adalah mutlak bahwa ada cinta yang besar di dalam diri seorang Kliwon gitu. Jadi itu akan menimbulkan akan menumbuhkan dari sisi positifnya si Kliwon, karena si Kliwon ini itu adalah jiwanya pemimpin. Dia memiliki cinta kepada kesemuanya, dia bisa mengayomi kepada semuanya, maka sisi positif itu akan muncul dengan secara sendirinya. Oleh karena itu dalam sisi alam pasaran ya, bahwa si Kliwon itu dikuatkan atau didukung oleh pasaran Pahing ya. Jadi oleh karena itu, karena dia itu memiliki cinta yang besar, maka di dalam alam pasaran itu bahwa si Kliwon itu bisa didukung oleh pasaran Pahing gitu. Jadi yang lahir di pasaran Kliwon silahkan mencari pasangan yaitu yang mempunyai pasaran Pahing, dan itu insya Allah akan klop ya, insya Allah akan klop dan insya Allah akan cocok. Karena pasaran Pahing itu merupakan bentuk lain atau pemegang segel dari cinta kasih. Itu pasaran Pahing. Jadi kalau dengan Kliwon itu pasti akan klop gitu. Si Kliwon ini mempunyai cinta yang besar dan pemegang segel cinta itu adalah pasaran Pahing. Dan jika kalau Kliwon berjodoh dengan Pahing, itu insya Allah akan pas gitu ya. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Dan selain itu yang bisa mengalahkan dari pasaran Kliwon ini, karena Kliwon ini juga tidak bisa kuat terus. Jadi yang bisa mengalahkan pasaran Kliwon ini adalah pasaran Legi, yang mempunyai wujud dari segi agama, itu Legi. Jadi yang bisa mengalahkan pasaran Kliwon itu adalah pasaran Legi. Jadi jangan macam-macam yang punya pasaran Kliwon itu bermain-main dengan pasaran Legi, karena panjenengan itu pasti akan manut dengan pasaran Legi. Karena sehebat atau sebebal apapun pasaran Kliwon, itu pada akhirnya akan mengikuti sebuah aturan agama, aturan yang sudah diatur oleh agama. Jadi walaupun pemimpin, walaupun apa, itu pasti akan mengikuti sebuah agama. Jadi yang bisa mengalahkan dari pasaran Kliwon ini adalah pasaran Legi. Saran saya kepada pasaran Kliwon, milikilah cinta sejati dan juga tunjukkan kehebatan Anda ya. Miliki cinta sejati dan tunjukkan kehebatan Anda. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa pasaran Kliwon, orang yang lahir di pasaran Kliwon ini mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai cinta kasih dan juga kerendahan hati. Maka dari itu miliki cinta kasih ini dan juga tunjukkan kehebatan panjenengan semua. Dan ketika cinta yang Anda miliki dan Anda mencintai semua dari ciptaan makhluk Tuhan, maka potensi Anda akan keluar dengan sendirinya dan panjenengan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi jiwa panjenengan itu positif, jiwa panjenengan itu bagus, si Kliwon ini bagus. Jadi panjenengan itu harus bisa merubah dalam diri panjenengan sendiri, karena letak keistimewaannya itu ada di dalam diri sendiri, dan panjenengan sendiri yang bisa memajukan si Kliwon. Karena apapun itu, kalau panjenengan si pasaran Kliwon ini tidak mau bertindak, tidak mau melangkah ya, panjenengan tidak akan menjadi apa-apa gitu loh. Itu semua dari dalam diri panjenengan sendiri. Jadi kita itu harus menjadi pemain gitu loh. Ibaratnya kita itu harus menjadi pemain dan kita itu harus mengikuti alur.
Jangan kok kita terus diam, jangan kita monoton begitu ya, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita itu harus mengikuti alur dan kita harus mengikuti arusnya kemana, kita harus mengikuti arus itu. Kalau bisa kita itu yang di depannya orang gitu lah. Jadi kita itu harus terlebih dahulu, kita harus lari lebih dahulu daripada orang. Paham ya maksud saya ya gitu. Dan itu nanti akan potensi panjenengan semua akan keluar dengan sendirinya, dan panjenengan semua akan bermanfaat bagi orang lain gitu. Saya kira di kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pasaran berikutnya di video berikutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, di subscribe dulu, di like, di komen, karena subscribe itu gratis dan nggak dibagikan juga nggak apa-apa. Kalau memang ini bermanfaat ya silahkan dibagikan, kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak maksa. Tetap jaga diri, tetap selalu berpikir positif, selalu berhusnudzon kepada Tuhan, dan itu nanti pada akhirnya kita akan berbahagia gitu. Cukup sampai di sini. Nanti silahkan di komen yang mau saya bahas setelah Kliwon, nanti pasaran apa silahkan ditulis di komen gitu ya. Dan cukup sekian dari saya di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jikalau ada kesalahan, jikalau ada kebenaran ya, jikalau ada kebenaran dari apa yang saya omongkan itu adalah semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam saya berbicara yang panjang lebar tadi, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.